Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan membawakan sedikit PowerPoint yang memiliki materi mengenai analisis node. Oke, kita lanjut. Introduksi. Saya akan memperkenalkan sedikit. Nama saya Abdul Hafiz, NPM 20 40 30 20 10. Saya berada di lokal 1 Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro di Universitas Borneo, Tarakan. Mata kuliah yang menjadi tugas ini adalah rangkaian listrik. Dosen mata kuliah itu sendiri yaitu Bapak Abdul Muiz Prasetya ST MT. Nah, saya akan membawakan sedikit materi tentang analisis node. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian mengenai node. Node atau titik simpul dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik cabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Nah, untuk menjelaskan dua pengertian sebelumnya, mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan sedikit tentang analisis node. Analisis node atau titik simpul. Titik simpul atau node adalah titik pertemuan dari dua atau lebih rangkaian. Titik simpul utama atau junction adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, sini terdapat beberapa sumber tegangan, 1 dan 2. Ini juga terdapat elemen lain, yaitu resistor atau hambatan. Sini ada 5, yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5. Ini ada beberapa titik juga. Nah, jumlah node yang terdapat di rangkaian ini adalah 5. Apa saja itu? Yaitu A, P, P, D, dan E. Nah, untuk jumlah junctionnya, junction itu telah dijelaskan di sebelumnya. Titik simpul utama itu junction adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Nah, di sini yang termasuk junction itu apa aja? Ada B, C, dan E. Jadi, di dalam rangkaian ini, titik simpul utama atau junctionnya itu ada cuma 3. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCM, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node ini lebih mudah jika pencarinya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan sumber searah atau DC? Nah, sumber searah atau DC itu biasanya yang sebagai contohnya adalah pengaplikasiannya tuh rangkaian yang menggunakan baterai, sedangkan yang bolak-balik itu biasanya sebagai contoh itu PLN yang mengalir listrik ke rumah-rumah. Kirchhoff 1, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode analisis node ini masih berkaitan dengan hukum Kirchhoff 1. Dan apa sih hukum 1 Kirchhoff itu? Nah, hukum Kirchhoff 1 atau
Kirchhoff Current Law atau KCL yang memiliki bunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, di sini sudah saya berikan contoh bagaimana itu hukum satu Kirchhoff. Di sini ada 3 rangkaian yang memiliki total. Nah, 3 rangkaian ini masuk ke titik sini lalu keluar. Nah, di dalam hukum Kirchhoff 1 atau KCL itu atau yang bisa disebut dengan Kirchhoff Current Law itu, arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Jadi total di sini sama dengan total di sini. Kalau beda berarti tidak termasuk dengan hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Di dalam analisis node, kita juga menggunakan hukum Ohm sebagai patokan untuk mencari besarnya tegangan. Apa sih bunyi hukum Ohm itu sendiri? Besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya R. Di sini hukum Ohm itu sendiri memiliki rumus yaitu V sama dengan I kali R. Dengan V itu adalah tegangan dengan satuan volt, I merupakan arus dengan satuan ampere, R adalah resistor atau hambatan dengan satuan ohm. Sini saya juga menjelaskan langkah-langkah dalam analisis node. Yang pertama, pilih salah satu simpul node sebagai referensi. Yang biasa menjadi referensi node di sini adalah ground. Aplikasikan KCL pada setiap sampel selain simpul referensi. Nah, inilah salah satu alasan kenapa KCL itu digunakan di dalam analisis node. Terus selanjutnya kita ubah besaran arus atau I ke bentuk tegangan atau V menggunakan hukum Ohm. Dan ini juga salah satu menjadi alasan kenapa hukum Ohm dipakai di analisis node ini untuk mengubah arus ke bentuk tegangan. Nah, setelah itu kita dapat menghitung tegangan simpul bisa dengan menggunakan cara eliminasi atau aturan Kramer. Nah, untuk saya sendiri saya biasa menggunakan cara eliminasi karena cukup biasa digunakan di hitungan matematika. Contoh soal, berapa nilai arus I yang mengalir pada rangkaian? Dari gambar yang sudah kita lihat di sini, terdapat 2 sumber arus yang memiliki arah. Untuk sumber arus yang pertama memiliki besar 4 ampere dan sumber arus yang kedua memiliki nilai 7 ampere. Di sini juga ada resistor memiliki nilai 4 ohm, 8 ohm, dan 12 ohm. Untuk penyelesaian kita dapat menentukan node referensi atau yang biasa kita sebut dengan ground. Untuk penentuan ground bebas di mana saja. Poin pentingnya pilihlah yang memudahkan dalam menyelesaikan soalnya. Sini yang mana yang disebut dengan ground yaitu ini. Nah, ini adalah node referensinya. Biasa kita gunakan sebagai node referensi. Apa sih VJ sama dengan 0? Nah, ini juga jelaskan bahwa ini adalah ground yang selalu bernilai 0. Selanjutnya, tentukan node voltage-nya. Node voltage adalah nilai tegangan antara node non-referensi dan ground. Nah, kita buat dulu titik percabangan di sini node-node ini. Nah, di sini ada
V1 dan V2 atau voltage 1 dan voltage 2. Kita tinjau V1-nya. Sebelum meninjau V1, pastikan telah menentukan arah arus rangkaiannya. Di sini kita sudah menentukan arahnya. V1 memiliki arah ke sana yang terus masuk ke V1 yang kemudian arahnya ke atas ke arah yang menjadi I2 sana yang melewati resistor 8 ohm ini menjadi 4 menuju V2 lebih tepatnya, dan yang ini yang menuju ground yang kita katakan sebagai I3, sehingga dapat kita tuliskan rumusnya I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, 4 ampere ini dan 7 ampere kita dapatkan dari besarnya sumber arus yang pertama. 3. Kenapa I3-nya seperti ini? Karena I3-nya belum diketahui. Untuk menentukan arus, kita menggunakan hukum Ohm itu sendiri tadi. Yang mana hukum Ohm itu memiliki rumus I dikali R. Misalnya kita mencari I, maka kita menggunakan V per R. Sini itu. Kenapa nih V1 kurang G? Karena beda potensialnya di V1 lebih besar daripada G-nya, jadi kurang. Sama halnya dengan di I4, karena tadi harusnya melewati V1 baru ke V2, jadi V1 dikurang V2. Ini apanya nih? Ini tadi besar resistor atau hambatannya. Nah, kenapa bisa ini ada min 3? Karena 7 ampere pindah ruas ke kiri, jadi 4 kurang 7, jadi minus 3. Lalu turunkan, karena V-nya sama dengan 0, jadi kita tulis saja langsung V1 per 4 ditambah V1 kurang V2 per 8. Nah, kita kalikan 8 untuk menghilangkan penyebut. Lalu kita dapatkan hasil minus 24 sama dengan 22 V1 tambah 1 kurang V2. Nah, V2 V1 ini kita jumlahkan dengan V1, sehingga dapatlah persamaan pertama itu minus 24 kurang 3 V1 kurang V2. Nah, sebagai nilai VG atau ground adalah 0 karena di ground tidak ada tegangan. Nah, untuk asumsikan bahwa tegangan node yang ditinjau lebih tinggi dari tegangan node manapun, sehingga harus keluar dari node tersebut positif, maka dituliskan V1 dikurang VG dan V1 kurang V2. Nah, ini sebagai alasan juga kenapa tadi untuk mencari I3 dan I4-nya seperti ini. Setelah meninjau V1, maka kita akan melanjutkan dengan meninjau V2. Seperti halnya saat meninjau V1, maka pastikan untuk menentukan arah arus terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan kita meninjau di V2, berarti kita menggunakan sumber tegangan yang ini. Sumber tegangan ini masuk menjadi I2 di sini I5 dan I6. Arah arusnya dari V2 ke V1, dari V2 ke ground. Sehingga dapat kita tuliskan rumusnya kembali bahwa I2 sama dengan I5 tambah I6. I2 itu bernilai 7 dan I5 seperti kita dapat lihat di sini bahwa I5 itu V2 dikurang V1 per 8. Kenapa bisa begini? Karena menggunakan rumus Ohm. Gitu juga dengan I6 dapat kita lihat di slide sebelumnya. Lalu kita kalikan 24 agar menghilangkan penyebutnya, sehingga dapatlah hasil 168 dengan 3 V2 dikurang 3 V1 ditambah 2 V2. Nah, ini 3 V2 dan 2 V2-nya dijumlahkan, sehingga dapatlah hasil persamaan kedua
168 sama dengan 5V2 kurang 3V1. Setelah menemukan persamaan 1 dan persamaan 2, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai V1 dan V2 dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi yang biasa digunakan. Yang kedua, metode Cramer. Metode eliminasi adalah metode yang paling sering digunakan. Nah, seperti saya bilang tadi, metode ini paling sering digunakan oleh pelajar untuk mencari variabel yang belum diketahui pada sebuah persamaan. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka kita masukkan tadi persamaan pertama dan persamaan dua. Kita eliminasi. Ditambah, kenapa ditambah? Karena di sini yang memiliki besar yang sama, ininya minus. Apabila kita kurang, maka tidak akan terjadi eliminasi di sini. Ya, ditambah, yang mana hasilnya itu dapat kita lihat 4V2 sama dengan 144, V2 sama dengan 36 volt. Nah, untuk menentukan V1 kita menggunakan persamaan yang pertama, 3V1 dikurang V2 sama dengan minus 24. Kita masukkan tadi V2 nya 36, jadi 3V1 dikurang 36 sama dengan minus 24. 3V1 ini pindah ruas, minus 24 ditambah 36 hasilnya 12, jadi V1 sama dengan 4. Setelah menemukan nilai tegangan pada V1 dan V2, maka selanjutnya adalah mencari nilai arus yang dinyatakan, yaitu I. Perhatikan kembali pada rangkaian pada soalnya yang tadi. Pada hukum Ohm, nilai arus adalah nilai tegangan dibagi nilai tahanan. Perhatikan gambar di bawah untuk lebih jelasnya. Ini adalah gambar sebenarnya yang mana kita lihat di sini I sama dengan I kali R. Nah, untuk mencari I, kita dapat gunakan rumus I per R. Di sini juga dijelaskan untuk mencari R juga. Jika ada pertanyaan yang ingin mencari R. Sehingga untuk mencari nilai I sama dengan itu I sama dengan I per R. I sama dengan V1 dikurang Vj per 4, yang mana Vj itu adalah 0. Jadi I sama dengan 4 dikurang 0 per 4. I sama dengan 4 per 4. I sama dengan 1 ampere. Nah, kita dapatkanlah hasil dari jawaban dari soal yang ada di slide sebelumnya. Nah, karena materi saya sudah sampai di sini saja